Halo, salam Fanmo Harapan Mama TV. Berjumpa lagi dengan saya. Saya akan memprediksi dua laga dini hari nanti antara Swedia versus Ukraina dan beach match Jerman versus Inggris. Sebelum memprediksi, saya akan review lagi yang kemarin. Kedua-duanya tidak tepat ya. Jika lihat itu Spanyol versus Kroasia, saya kira itu murni kesalahan Enrique ya. Bagaimana di saat sudah menang 3-1, yang saya herannya malah back-backnya ditarik dan mempertahankan Morata yang tampil buruk. Sebenarnya kalau saat unggul 3-1 itu Rodri masuk memperkuat lini tengah, saya kira tidak perlu sampai extra time walaupun akhirnya Spanyol lolos. Dan terjadi banyak gol di laga itu. Dan yang kedua laga Prancis versus Swiss. Nah, di sini saya lihat bahwa akhirnya terlihat kelemahan Prancis ya. Bahwa Prancis di saat ketemu tim yang punya striker tunggal itu bagus, kesulitan Prancis karena kita ketahui pada saat lawan Jerman dia menang. Jerman kan main false nine, nggak ada striker. Tapi saat ketemu Hungaria ada Zalai di sana, saat ketemu Portugal ada Ronaldo di sana, kesulitan Prancis. Dan saat ketemu Swiss, Saverovic main bagus. Karena saya lihat secara kualitas, secara man to man marking, Kipembe dan Varane bagus, tapi kalau dalam zona marking itu sering salah mengantisipasi, makanya tidak bisa melindungi zonanya di kotak 16. Makanya di saat ada striker yang bagus di daerah 16 itu sering keteteran Prancis. Selamat buat Swiss sudah lolos ke perempat final dan akan ketemu Spanyol. Saya akan masuk ke laga nanti malam. Yang pertama saya akan ulas dulu Swedia versus Ukraina. Ini dua tim kuda hitam harus ketemu, akan main di Hampden Park, Skotlandia. Jika kita lihat bagaimana Swedia itu 8 pertandingan tidak terkalahkan ya. Seri 1 kali dan 7 kali menang. Terakhir kalah Swedia itu dengan Prancis kalah. Kalau Ukraina itu saya lihat performanya memang naik turun. Lawan Belanda sempat bagus walaupun cara hasil kalah, tapi mainannya bagus. Lawan Macedonia menang tapi permainannya menurun. Dan akhirnya terbukti lawan Austria kalah. Sekarang kita lihat Ukraina dan Swedia ini kan kalau dari gaya permainan mirip-mirip ya. Bagaimana mereka mengandalkan long pass, bola jarak jauh. Kalau Ukraina di sana ada Yaramchuk, ada Yarmolenko. Kalau Zinchenko main Manchester City di tengah. Kalau di Swedia mengandalkan Isak, Forsberg, itu yang jadi andalan, dan main senior Marcus Berg. Dan kalau kita lihat secara pertahanan Swedia ini bagus sekali ya. Bagaimana Swedia baru kebobolan 3 gol dalam 10 pertandingan. Itu melihat bagaimana Swedia ini secara pertahanan kan dia kolektif. Dia tidak ada pemain bintang di sana. Kalaupun ada Lindelof itu kan tidak terlalu terlihat juga di MU. Masih ada Harry Maguire yang lebih terlihat di MU. Tapi secara kekompakan bagus lini pertahanan Swedia. Sedangkan Ukraina sering mengandalkan permainan sayap dari Yarmolenko maupun strikernya itu Miranchuk itu yang punya postur tinggi, sehingga Yarmolenko sering umpan-umpan ke daerah depan dan nanti dimanfaatkan oleh Miranchuk seperti gol pada saat meladeni Belanda. Jika kita lihat dari rekor pertemuan, malah Ukraina lebih unggul atas Swedia. Ukraina 5 pertemuan terakhir dengan Swedia menang 2 kali, seri 2 kali dan kalah 1 kali. Swedia cuma menang 1 kali lawan Ukraina. Ini akan jadi handicap di laga ini ya. Itu saja dulu untuk Ukraina versus Swedia. Kita akan masuk pada Super Beach Match Jerman versus Inggris. Kita ketahui Jerman ini permainannya juga naik turun ya.
bagaimana pada saat lawan Prancis Jerman itu main bagus, dia banyak menguasai bola, cuma akhirnya kalah dari Prancis 1-0. Lalu lawan Portugal terlihat lagi bagaimana Jerman bermain lebih bagus lagi, sehingga walaupun sempat ketinggalan bisa membalikkan kedudukan jadi 4-2. Tapi lawan Hungaria yang di atas kertas Jerman menang, di sana malah kesulitan. Itu beruntung ada diselamatkan di menit-menit akhir ya, di menit 84 pada saat itu masih selamat Jerman, sehingga skornya 2-2 dan bisa lolos. Sedangkan kalau kita lihat Inggris ini padahal bermain di kandang dan notabene-nya berada di grup yang secara pertahanan tim-timnya itu mudah dibobol ya, kemana Skotlandia, Kroasia ya. Tapi secara hasil memang Inggris cuma mencetak 2 gol di laga penyisian, sedangkan sekarang ketemu Jerman ya. Handicapnya di sini kalau kita lihat, Inggris punya keuntungan main di Wembley, main di kandang. Tapi kalau kita lihat ke belakang lagi adalah Wembley ini seperti taman bermainnya Jerman. Bagaimana Jerman 7 pertandingan tidak pernah kalah di Wembley, bahkan 5 kali menang dan 2 kali seri. Itu makanya saya bilang, walaupun Inggris punya keuntungan main di kandang, tapi kalau ketemu Jerman, Wembley ini adalah taman bermainnya Jerman, bahwa Jerman itu malah susah dikalahkan oleh Inggris kalau main di Wembley. Lalu kalau kita lihat secara permainan ya, Jerman nanti kemungkinan besar akan tetap mengandalkan 3-4-3 dan masih sepertinya akan main false nine. Cuma kabar bagusnya kan Muller sudah bisa main juga. Saya kira Muller akan kembali, Muller, Gnabry, Kai Havertz. Mungkin di kanan ada Joshua Kimmich, di kiri ada Gozan, di tengahnya masih Kroos dan Gundogan. Di belakang Ginter seperti biasa bersama Rudiger dan juga Hummel. Kalau Inggris ya, kalau kita lihat kelemahan Jerman nih, Jerman sering kesulitan jika melawan tim yang punya skill individu bagus. Kita ketahui Jerman sering kesulitan kalau lawan Brazil ya. Kalau kita perpendek lagi di penyisian grup, bagaimana Jerman itu kan sering jebolnya lewat aksi-aksi individu kebobolannya. Bagaimana 2 kali lawan Prancis itu Prancis berhasil mencetak gol lewat aksi individu Mbappe, walaupun sempat dianulir karena VAR ya. Lawan Hungaria juga seperti itu lewat sebuah aksi individu. Lawan Portugal juga seperti itu, bagaimana Jota lewat aksi individu hanya memberikan passing kepada Ronaldo. Makanya saya untuk Inggris alangkah baiknya jika memainkan pemain-pemain yang stylish ya di sana. Makanya Grealish, kabar terbaru Mason Mount yang mulanya di isolasi kayaknya akan tampil lagi. Itu penting ya, karena kalau main sama-sama bermain dengan mengandalkan kolektivitas, saya kira Inggris akan kalah nih dengan Jerman, akan jadi makanan empuk ya, karena sudah dari dahulu bahwa permainan Inggris itu antitesanya adalah gaya bermain Jerman ya, yang bagaimana rapat, body pemainnya tinggi-tinggi. Inggris itu kan dari dulu mainnya kick and rush, mengandalkan bola-bola lambung. Itu makanan empuk buat pemain Jerman. Makanya Inggris harus mencoba bermain mengandalkan kualitas individu, dan itu bisa dilakukan oleh Jack Grealish, Mason Mount, Raheem Sterling, Jadon Sancho yang punya pengalaman di Dortmund. Itu lebih efektif menurut saya daripada Inggris bermain memperkuat lini tengah. Declan Rice, Phillips itu mungkin Phillips sedikit harus bisa dirotasi. Kalau masih Inggris main seperti penyisian, itu akan habis sama Jerman. Karena gaya main Inggris itu adalah makanan empuk dari Jerman dari tahun ke tahun sampai sekarang ya. Itu makanan empuk Jerman kalau Inggris main seperti itu. Main yang masih mengandalkan kick and rush, bola-bola lambung, bola-bola panjang. Karena Jerman mainnya rapat dan juga body pemainnya itu tinggi-tinggi sehingga mudah menghalau gaya permainan Inggris.
Ini secara rekor pertemuan kan, Inggris memang sulit menang lawan Jerman, dan handicapnya lagi 13 gelaran Euro dan juga Piala Dunia event mayor ini, Jerman tidak pernah tersingkir di babak 16 besar. Dengan rincian 5 kali Euro, 8 kali Piala Dunia, Jerman selalu lolos dari babak 16 besar. Ini handicap yang harus jadi catatan penting. Baik, kita akan masuk ke level bursa. Pertama, Swedia versus Ukraina. Secara bursa adalah Swedia memberikan handicap Ukraina 1/4. Saya kira ini wajar karena kita melihat dari kekinian bagaimana Swedia 8 pertandingan menang 7 kali, seri 1 kali, dan juga menjadi juara grup di grup yang diisi Spanyol. Sedangkan Ukraina lolos dengan predikat peringkat 3 terbaik. Dan permainannya terbaiknya Ukraina itu ya memang hanya lawan Belanda ya. Sisanya semua bermain biasa-biasa saja dan cenderung buruk. Makanya di laga Ukraina versus Swedia ini saya mengusulkan Swedia akan menang atas Ukraina. Dan saya melihat laga ini akan terjadi banyak gol. Kenapa saya lihat terjadi banyak gol? Karena saya lihat permainan Ukraina ini bukan tipe-tipe pemain yang bertahan ya. Dia mainnya antara menyerang dan bertahannya itu seimbang. Sehingga kalau Swedia bisa mencetak gol terlebih dahulu, otomatis ini akan semakin terbuka permainan Ukraina. Kita bisa pakai patokan pada saat ketemu Belanda. Bagaimana saat Ukraina kebobolan 1 gol awal itu permainannya benar-benar terbuka ya. Bahkan saat Ukraina ketemu Macedonia pun ya, udah unggul 2-0 pun Ukraina tetap main terbuka, akhirnya kecolongan dengan Macedonia 2-1 pada saat itu. Makanya saya mengusulkan Swedia akan menang atas Ukraina dan akan terjadi banyak gol. Lalu laga kedua, Inggris versus Jerman. Handicapnya adalah Inggris memberikan handicap Jerman 1/4 ya. Ini yang sedikit membingungkan menurut saya. Karena apa? Menurut saya handicap 1/4 itu murni karena Inggris secara permainan di 3 pertandingan ini belum pernah kalah. Tapi jika kita melirik ke rekor pertemuan, jika kita melirik cara bermain, Jerman itu merupakan antitesa dari Inggris ya. Makanya di sini saya mengunggulkan Jerman akan bisa mengalahkan Inggris, lolos ke babak 8 besar. Dan di sini saya melihat tidak akan terjadi banyak gol Jerman versus Inggris ini. Saya lihat mainannya akan ketat dan bisa terjadi 120 menit. Makanya kalau dengan handicap 1/4 saya mengunggulkan Jerman. Dan tidak akan banyak terjadi gol sepanjang 90 menit. Itu aja dari saya, namanya prediksi, bisa salah bisa benar. Jangan lupa subscribe Fanmo Harapan Mama TV. Salam olahraga.